Melatih kembali semua saraf yang rusak. Iya, iya. Saya bisa mengangkat kamu menjadi menak dari Trahmalapati? Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Suliwah menyarankan Patih Batik Madrim untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Raja Rekabalan, di mana yang memenangkan sayembara tersebut akan diangkat sebagai menantunya. Suliwah melakukan hal tersebut karena ia mengetahui bahwa Batik Madrim belum punya istri. Setelah berpikir panjang, akhirnya Batik Madrim pun memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut. Saya yakin Gusti Patih jauh lebih mampu. Sementara itu, di bilik kamar Putri Rekabalan, seorang pangeran dari negeri tetangga terlihat tengah berusaha menyembuhkan penyakit aneh yang dideritanya. Pangeran tersebut pun langsung dihajar oleh sang putri yang memang seperti dimasuki oleh makhluk halus. Jangan cegah. Sang pangeran pun dapat dikalahkan dengan mudah, bahkan ilmunya pun sama sekali tak berguna menghadapi makhluk tersebut, sehingga ia pun terluka parah dihajar makhluk halus tersebut yang memasuki tubuh sang putri Kusuma Gandawati. Di hari itu, Batik Madrim pun tiba di kerajaan Rekabalan dan segera menghadap sang raja. Ia pun meminta izin dari sang raja untuk berusaha menolong putri Kusuma Gandawati. Sang Prabu pun menjawab bahwa di dalam bilik sang putri masih ada pangeran dari Kertapati yang sedang berusaha menyelamatkan putrinya. Tapi tunggu giliran, Dinda Patih. Di dalam masih ada pangeran dari Kertapati. Patih Batik Madrim pun kaget melihat pangeran dari Kertapati tersebut keluar dari bilik putri Kusuma Gandawati dalam keadaan terluka parah, bahkan mungkin hampir mati. Melihat semua itu, Batik Madrim pun mencoba untuk merasakan makhluk halus yang merasuki putri Kusuma Gandawati, sehingga ia tahu apa yang sampai membuat sang pangeran terluka parah seperti itu. Batik Madrim pun merasa sedikit kaget dan ia pun menyampaikan bahwa yang menyusup di dalam tubuh Dewi Kusuma Gandawati adalah Raja Gendruwo dari Bukit Betri yang sangat sakti. Yang menyusup ke dalam tubuh Putri Betara adalah Raja Gendruwo. Raja Gendruwo yang sangat sakti. Ia pun mengakui akan sulit menghadapi Gendruwo sakti tersebut, namun dirinya akan tetap mencobanya. Agak sulit, tapi akan saya coba. Kemudian Batik Madrim pun memasuki bilik sang putri. Baru saja Batik Madrim melangkah beberapa tindak ke depan, ia pun sudah disambut dengan ilmu gaib makhluk halus tersebut. Batik Madrim pun mencoba membaca mantra untuk melawan makhluk jahat tersebut. Makhluk tersebut pun melawan Batik Madrim. Ia tidak mau keluar dari wadah sang putri karena ia merasa suka berada di jasad putri Kusuma Gandawati. Batik Madrim pun menjelaskan bahwa wadah tersebut bukanlah tempatnya dan makhluk gaib tersebut harus segera keluar dari wadah tersebut. Pergi! Itu bukan tempatmu. Kau penguasa Gunung Betiri. Merasa tidak terima, akhirnya makhluk tersebut pun menyerang Batik Madrim dengan sangat ganas. Batik Madrim pun kemudian menggunakan ajian Rogo Sukmo dan ia pun terpesona melihat kecantikan Dewi Kusuma Gandawati yang sebenarnya. Ternyata cantik sekali putri ini. Merasa kalah dari Batik Madrim, makhluk tersebut pun kemudian kabur dari biliknya dan segera berlari keluar istana. Batik Madrim pun mengejarnya dan mereka melanjutkan pertarungannya di luar istana. Batik Madrim pun kemudian bisa mengeluarkan makhluk halus tersebut dari tubuh Putri Kusuma Gandawati secara paksa.
Setelah keluar, makhluk itu pun kabur dan Batik Matrim segera rogoh sukmo untuk mengejarnya. Di sisi lain, Angling Dharma yang sedang dalam perjalanan menuju Malwapati pun sedang berada di sekitar tempat tersebut. Ia pun mendengar seperti ada suara pertarungan di sekitar tempat tersebut. Dengan ilmu rogo sukmonya, Angling Dharma pun menuju tempat pertarungan itu berlangsung. Batik Matrim yang sedang bertarung dengan Raja Gendruwo Sakti tersebut pun kewalahan menghadapinya. Beruntung ketika ia sedang terlilit tangan-tangan panjang sang genderuwo, Angling Dharma pun datang dan membantunya. Menghadapi genderuwo tersebut, Angling Dharma pun langsung mengeluarkan ajian meliwis putih andalannya untuk menghadapi keganasan makhluk besar tersebut. Dengan ajian meliwis putih, Angling Dharma pun dengan mudah mengalahkan Raja Jin tersebut sehingga ia pun segera kabur kembali ke asalnya, yaitu Gunung Betiri. Setelah itu, Angling Dharma pun menanyakan siapa makhluk sakti tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi. Batik Matrim pun menjelaskan dengan gamblang apa yang sebenarnya terjadi sehingga ia berhadapan dengan Raja Jin Sakti tersebut. Raja Gendruwo yang menyusup dalam tubuh Putri Kusuma Gandawati. Setelah mengetahui permasalahannya, Angling Dharma pun segera menuju ke tempat Putri Kusuma Gandawati. Ia pun melepaskan totokan yang membelenggu sang putri. Melihat apa yang dilakukan oleh Prabu Angling Dharma membuat Batik Matrim terlihat seperti marah karena ia merasa takut kalau Angling Dharma menyukai gadis tersebut. Oh, Kakang. Sang putri yang sudah sadar dari ketidaksadarannya pun menanyai tentang siapa mereka sebenarnya. Angling Dharma pun menjawab pertanyaan Putri Kusuma Gandawati tersebut. Putri telah kami bebaskan dari gangguan Raja Gendruwo. Dari Gunung Betiri yang telah menyusup dalam tubuh putri. Mereka pun kemudian membawa sang putri ke kabalan kerajaannya. Prabu Rekabalan dan permaisurinya terlihat sangat cemas menanti kabar tentang putrinya yang kabur dari wilayah kerajaan. Akan tetapi, baru saja ia akan mencari tahu keberadaan putrinya, tiba-tiba di luar istana, para prajurit pun berteriak-teriak bahwa putri raja telah kembali. Anak kita! Ayo. Terlihat memasuki gerbang Angling Dharma dan Batik Matrim sedang mengiring Tuan Putri. Raja pun sangat senang menyambut kedatangan putrinya yang terlihat sudah pulih seperti sedia kala. Rama, anakku, Bunda. Kemudian sang putri pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya dan ia juga mengatakan bahwa Angling Dharma telah menyelamatkannya. Angling Dharma pun memperkenalkan dirinya dan juga patihnya Batik Matrim. Prabu Rekabalan pun tampak sangat senang karena ternyata yang menyelamatkan putrinya adalah Raja Malwapati yang sangat terkenal dengan kesaktian dan kebijaksanaannya. Ia pun mengatakan bahwa ternyata bukan hanya Patih Batik Matrim saja yang menyelamatkan putrinya. Saya Angling Dharma Betara. Patih saya, Kakang Batik Matrim. Rupanya Tuan Prabu Malwapati berkenan menolong kami. Kesalahpahaman pun mulai timbul. Prabu Rekabalan merasa bahwa Prabu Angling Dharma dibantu patihnya untuk mengikuti sayembara guna menyelamatkan putrinya. Ia pun juga memberitahu Angling Dharma telah memenangkan sayembara sehingga pantas untuk mendapatkan putrinya sebagai permaisuri. Tuan Prabu berhak menyunting putri saya. Mendengar semua itu, Angling Dharma pun sebenarnya ingin menjelaskan bahwa Batik Matrimlah yang telah mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, sebelum menyelesaikan omongannya, sang Raja Rekabalan langsung memotong pembicaraan
Angling Dharma sehingga hal tersebut tidak jadi terungkap. Tapi sebenarnya... Maaf Tuan Prabu. Batik Matrim pun mulai memandang tak suka pada Angling Dharma. Sang Prabu pun menjelaskan bahwa Angling Dharma sebagai pemenang sayembara harus mendapatkan putrinya karena omongan raja adalah janji yang harus ditepati. Tentu Tuan sangat menjunjung tinggi sifat luhur seorang raja. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.